Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gustira dari Prodi PAIB dengan NIM 2320203886208069 dengan dosen pengampu Dr. Usman Noer. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu yang berjudul pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pemilihan sumber belajar yang dikemukakan oleh Anderson yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan penggunaan sumber belajar secara jelas, mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan. Nah, di sini menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang seperti dosen, pakar ilmuwan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pustakawan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk mentransmisikan isi pesan, memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mentransmisikan isi pesan, menentukan teknik penyajian pesan, menentukan latar tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan sumber belajar. Nah, di sini menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau ditentukan dengan efektif dan efisien dan mengadakan penilaian terhadap sumber belajar itu sendiri. Nah, dari sini, dari gambaran di atas ditarik bahwa langkah-langkah pemilihan sumber belajar dengan menentukan rumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan penggunaan sumber belajar secara jelas. Isi pesan yang perlu untuk mencapai tujuan pencarian bahan pembelajaran yang memuat isi pesan itu sendiri. Nah, pertanyaan, apakah perlu menggunakan sumber belajar seperti dosen, pakar ilmuwan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pustaka, dan sebagainya yang saya sebutkan sebelumnya? Nah, tentu perlu bahwa bentuk perencanaan pemanfaatan sumber belajar yang efektif dengan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran menurut Henisch. Yang pertama adalah menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Apakah mereka siswa sekolah lanjutan atau perguruan tinggi? Kedua, organisasi pemuda, perusahaan, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan sosial ekonomi. Serta menganalisis karakteristik khusus mereka yang menjadi antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal mereka. Nah, step objektif adalah menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran yaitu perilaku atau kemampuan baru apa yang diharapkan mahasiswa miliki dan kuasai setelah proses belajar mengajar selesai. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola interaksi dalam pemanfaatan sumber belajar oleh tenaga pengajar dan peserta didik pada satuan pendidikan yaitu tradisional pasif adalah pola interaksi pembelajar dengan sumber belajar tanpa pengajar. Nah, di sini beda ya, di mana tenaga pengajar dijadikan sebagai satu-satunya sumber belajar. Tidak ada upaya pembelajar mencari sumber belajar lain di luar